يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa berbagi bahwasannya untuk mengkaji kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawi. Semoga Allah selalu merahmati beliau, guru-guru saya, dan serta seluruhnya pendengar yang mau mengkaji kitab ini. Mari sebelum kita memulai pembacaan muqaddimah kitab Durratun Nasihin ini, kita membacakan Fatihah kepada muallif dan kepada seluruh guru-guru kita yang telah mengajari kita agar apa yang kita kaji bisa cepat dipahami dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina habibina syafi'ina rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ali ibadil kiram, khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawi, wa khususan ila jami'i masyayikhina wa khususan ila Syekh Kiai Ali Mahruz Al-Haj wa summa Syekh Kiai Haji Agus wa Rahmat Al-Haj wa jami'i masyayikhina wa masyayikhim syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, itu merupakan pendahuluan dari kitab ini. Akan saya jelaskan pada kesempatan ini bahwasannya guru saya Syekh Al-Farih pernah berkata, ada seorang ulama di Hadramut pernah berkata, sungguhnya saya memahami muqaddimah saja, saya sudah mengetahui apa isi kitab yang ada di dalamnya. Maka sangat penting ketika kita memulai membaca kitab, maka harus membaca atau memahami muqaddimahnya dulu. Karena kadang mengaji, barokahnya ngaji itu bisa kita dapat ketika mengawali pengajian atau di akhir pengajian. Antara kedua itu, maka kita harus mengikutinya. Karena kita tidak tahu letaknya barokah ketika ngaji itu kapan. Bisa saja di awal, bisa saja di akhir. Kalau bisa, diikuti mulai awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang ja'alana menjadikan kita minan nasihin, kepada golongan orang-orang yang diberi nasihat. Wa afhamana, dan orang-orang yang termasuk golongan yang diberikan pemahaman, minal ulumil ulama'i, dari ilmu para ulama, ar-rasikhina, yang mendalam. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarah. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agamanya telah menghapuskan agama orang-orang kafir, wattolihina, dan orang-orang kaum pendurhaka, wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu, dan kepada keluarga sahabat-sahabat yang telah berpegang teguh bitamassuki syariatihi solihin, syariat para orang-orang soleh. Jadi di sini muallif menerangkan bahwasannya dibuka dengan alhamdu atau hamdalah, pujian kepada Allah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nanti di dalam dijelaskan juga bagaimana pentingnya sholawat ketika kita mulai apapun
dan pujian kepada Allah ketika kita bersyukur untuk meminta nikmat yang selanjutnya. Karena sholawat ketika kita ingin memulai dan menutup sesuatu itu sangat berharga. Wa bainas sama'i illa hijabun. Karena di antara langit dan wa bainas sama'i wal ard tidak ada hijab di antara dunia dan langit ketika kita berdoa diawali dengan sholawat. Maka mu'allif di sini bersolawat kepada Nabi dan menjunjung Nabi dengan perkataan man nasakhu dinhu adyanal kafara wat talihin, orang yang telah menghapuskan agama orang kafir dengan agamanya dan kaum pendurhaka. Artinya Rasulullah telah menobatkan orang-orang banyak orang kafir dan agamanya untuk memeluk agama Islam. Wa ba'du, dan selanjutnya fayaqulu Abdul Ba'isil Fakir, berkatalah hamba Allah. Artinya muallif di sini berkata, bercerita muallif. Siapa muallifnya? Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawi. Akramahu wa bilutfihi wa karamihi. Semoga Allah memuliakan mereka, keluarga mereka, bilutfihi wa karamihi al-ali, dengan karunia dan kemurahan yang luhur. Dalam muqaddimah ini muallif bercerita bagaimana beliau muallif mengarang kitab ini, segala musibah yang telah ditempanya dan ujian-ujian Allah diberikan kepada muallif saat mengarang kitab ini. Dari cerita tersebut muallif Asy-Syaikh Utsman bin Hasan Ahmad Asy-Syakir Al-Kaubawi berkata dan berdoa bahwasannya beliau pernah tinggal di kota besar yang bernama Konstantinopel. Dan beliau mendoakan kota tersebut, semoga Allah selalu memelihara kota itu dan kota-kota lainnya dari segala bencana dan mara bahaya. Falamma ra'aitu bainal ikhwani thalabati wal masyayikhil mawali. Ketika muallif melihat dari kalangan kawan-kawan pelajar dan guru-guru yang terhormat, alladzi hum bainal anami kal masabihi fid dhulumil layali, yang mana seperti halnya menerangi tempat-tempat gelap dengan lampu seorang ulama yang mengajarkan ilmu tersebut. Akan tapi yang menjadi celetuk atau yang menjadi keganjalan dari muallif untuk mengarang kitab ini ketika melihat ulama tersebut memberikan pengajaran tidak runtut sesuai urutan yang ada di Al-Qur'anul Azim dan Al-Furqan yang mulia. Lakinnahu ghairu murattabatin ala nasyakil Qur'anil Azim wal Furqanil Majid. Tetapi tidak urut sesuai dengan nasah yang ada di dalam Al-Qur'an dan Furqan atau petunjuk yang mulia di dalam Al-Quran. Maka musannif inginlah memulai pengajaran itu dengan menulis kitab yang bernama Durratun Nasihin ini. Dan ketika itu pula musannif beliau juga pernah melihat bahwasannya ada seorang pelajar dan kawan-kawannya mengucapkan dengan lidah mereka hal-hal yang tidak tercantum dalam kitab kita. Dan mereka melakukan kekeliruan, bahkan kekafiran dalam memberikan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran mereka kepada orang yang tenggelam dalam kantuk. Artinya orang yang tidak fokus ketika belajar kemudian berfatwa, yang mana nanti menimbulkan kekeliruan yang disebutkan oleh musannif tadi. Maka hal tersebut dapat menyimpan setan yang berbisik ke dalam dada manusia kekeliruan tersebut. Kemudian musannif berkata, na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sarafahu Allahu an ilqa'il fitani fi qulubina. Musannif berdoa, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan diri kami dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Dan semoga Allah sarafahu Allahu an ilqa'il fitani fi qulubina. Dan semoga Allah menghindarkan setan dari menimbulkan bencana-bencana dalam hati kami. Dalam kesempatan ini, di muqaddimah ini, musannif berkata panjang lebar ketika musannif melihat
seseorang yang belajar akan tapi keliru dalam belajarnya. Kemudian musannif berinisiatif untuk membuat satu kitab ini agar apa? Agar sealur dengan Al-Qur'anul Azim. Urut-urutannya itu harus memang benar sesuai dengan Al-Qur'an. Artinya ketika kita belajar tanpa ada urutan yang benar dari Al-Qur'an, maka hal tersebut bisa menjadikan orang tersesat. Kemudian beberapa hari kemudian, ketika mu'allif ingin menulis kitab ini, ujian Allah datang. Mu'allif ditempa dengan sakit, yang mana penyakit itu sangat berat. Akan tapi dengan qada dan takdir Allah, mu'allif yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidur di alas hanya mengandalkan bantuan dari orang lain atas izin Allah, dan beliau bernazar bahwasanya jikalau aku bisa sehat, maka apa yang akan aku tulis ini sesuai dengan hatiku, sesuai dengan petunjukmu, dan sesuai dengan ilmu yang telah aku dapatkan, kata mu'allif. Yang mana nanti hal yang aku tulis tersebut akan saya ceritakan sejelas-jelasnya seperti halnya sejelas matahari dan cahaya, dan akan saya alirkan di tengah masyarakat air hujan dan laut. Artinya ilmu yang akan diberikan oleh musannif ini dari kitab ini akan diberikan sepenuhnya kepada para pembaca dan masyarakat yang ingin mengkaji kitab Durratun Nasin ini. Kemudian diceritakan lagi bahwasannya walamma ruziktul khalaso minal maradil masturi wa ma bagiya indi syai'un minal futuri. Dan tatkala saya dikaruniai kesembuhan dari penyakit yang telah disuratkan itu, tidak ada sekalipun keluhan yang ditunjukkan oleh mu'allif akan penyakit tersebut. Kemudian dengan bimbingan Allah, mu'allif mulai menulis satu persatu dari bab per bab dari kitab ini, sehingga terkumpullah berbagai masalah yang ada dan diceritakan dalam tulisan ini, sehingga menjadikan solusi bagaikan mutiara yang tak pernah tersentuh oleh seorang manusia maupun jin sebelum penghuni surga yang menyentuh kitab ini. Inti dari cerita ini adalah mu'allif mengarang kitab ini tidak dengan ala kadarnya. Artinya dengan muhasabah yang dalam untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga mu'allif menerangkan di sini tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin ketika menulis kecuali penghuni surga yang menyentuh terlebih dahulu. Dan kemudian mu'allif menulisnya dengan sesuai urutan yang ada di dalam Al-Quran. Tentang apa saja, tentang sifat-sifat surga dan neraka. Dan ditambahkan pula beberapa hadis yang mulia dan kisah-kisah menarik tentang orang-orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut. Cerita laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kemudian ditambahkan bagaimana nasibnya ketika telah melakukan hal tersebut di dunia dan di akhirat, dan apakah wajib dikenai had atau dera berdasarkan kias kepada pezina laki-laki dan perempuan sesuai dari keterangan Nabi. Ini merupakan salah satu gambaran bagaimana musannif menjelaskan cerita dari satu kisah sejelas-jelasnya dalam kitab ini. Walamma kharajat, dan karena tulisan ini keluar fi batnil ulmi, dari perut atau rahim seorang ibu, ila daril fana'i, yang keluar ke dunia yang rusak ini, wah tajat, lalu memerlukan ilasmin, kepada satu nama muayyanin min asrofil asma, di antara nama-nama yang terbaik. Sama itu maka oleh mu'allif diberikan nama Durratun Nasihin, yang artinya durrota, mutiara an-nasihin, para penasehat. Dalam kitab ini
Ketika kita mengkaji kitab ini, maka kita akan teringat bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, otomatis nasihat yang kita baca dari kitab ini akan langsung merasuk dalam diri kita. Ja'alallahu baina ikhwani minas solihin. Semoga Allah menjadikan di tengah kawan-kawan tergolong orang-orang yang soleh. Illa anni altamisu min ba'dil adhkiyai fadlan anil fudula wal kubara ayyuslihama waqa'a khata'an minni. Hanya saja si musannif tetap memohon kepada beberapa orang cerdik dan pandai dan juga kepada para pembaca yang budiman dan tokoh-tokoh terkemuka agar apa? Beliau meminta apa yang salah dari keterangan kitab ini itu bisa diperbaiki, bisa dijelaskan bagaimana maksudnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang turun-temurun. Apa artinya di sini? Seorang musannif Syekh Utsman begitu masyhur, pada saat itu beliau tetap rendah hati, bahwasannya beliau ingat, beliau menunjukkan ketawaduannya, bahwasannya li'annal insana mahallun nisyan, karena sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa. Beliau saking tawaduknya menyuruh seorang pembaca yang membaca kitab ini memperbaiki jika ada kesalahan, kisah-kisah yang salah, hadis-hadis yang salah. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya menjadi seseorang yang besar itu harus memiliki hati yang besar, menerima kritik dan saran, menerima masukan-masukan dari luar. Untuk apa? Bukan untuk menjelekkan, tapi untuk menyempurnakan karya, untuk menyempurnakan diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Kemudian di penutup muqaddimah ini muallif berkata wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil, dan Allah lah yang menjuluki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dialah yang mencukupi dan sebaik-baik andalan. Lahul hamdu ala kulli halin siwal kufri wad dolal. Baginya segala puji atas segala tingkah laku selain kekafiran dan kesesatan. Wa huwal munazzatu anis sabihi wal misal. Dan maha sucilah dia dari apapun yang menyerupai dan menandinginya. Maka di akhir pengajian saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang diharapkan oleh mu'allif kepada kita pembaca, kepada mu'allif, keluarga, dan sahabat-sahabatnya, serta orang yang mendukung dalam proses mengarang kitab ini diberikan ridhonya Allah, diberikan rahmatnya Allah, dan diterima segala amal perbuatan dan amal jariah yang diberikan oleh mu'allif kepada kita semua. Dan kita yang mengkaji kitab ini, semoga Allah memberikan rahmat dan barokah kepada kita sehingga kita bisa menerapkan, mengaplikasikan, serta memberikan manfaat kepada lingkungan dari kisah-kisah yang diberikan oleh musannif mu'allif hadal kitab Syekh Utsman, agar kita menjadi seseorang yang lebih baik dan menerima derajat yang tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.